Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini hari Jumat adalah Jumat terakhir di bulan Desember 2024. Tidak lama lagi kita akan memasuki tahun 2025. Sebenarnya kaum muslimin bergantinya tahun bukanlah menambah umur kita, akan tetapi jatah hidup kita di atas dunia ini berkurang. Andaikan Allah Subhanahu wa taala beri kita umur 60 tahun hidup di atas dunia ini, bagi kita yang berumur 40 tahun berarti jatah umurnya tinggal 20 tahun lagi. Bagi kita yang berumur 50 tahun berarti jatah hidupnya tinggal 10 tahun lagi. Bagi kita yang berumur sekarang 60 tahun tinggal menunggu kapan ajal menjemputnya. Artinya kaum muslimin, berkurangnya umur kita itu semakin mendekati diri kita yang namanya kematian. Imam Al-Ghazali pernah melontarkan pertanyaan kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, tahukah kalian apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?" Murid-muridnya menjawab, "Wahai guru, yang paling dekat dengan diri kita adalah ayah dan ibu kita." Wahai guru, yang paling dekat dengan diri kita kakak atau adik. Yang paling dekat dengan diri kita, wahai guru, tetangga dan kawan-kawan kita. Apa jawab Imam Al-Ghazali? Apa yang kalian jawab betul. Akan tetapi ketahuilah wahai murid-muridku, yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Kenapa kematian itu disebut yang paling dekat dengan diri kita kaum muslimin? Karena kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti akan terjadi, akan datang pada setiap manusia, siapapun orangnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, setiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan apabila kematian itu datang kepada kita, maka terputuslah amal-amal kita. Yang dulunya dia rajin sholat, mati tidak sholat lagi. Yang dulunya dia rajin puasa di bulan suci Ramadan, mati tidak puasa lagi. Yang dulunya dia rajin pergi haji dan umrah, mati tidak pergi haji dan umrah lagi. Kenapa? Karena mati itu datang kepadanya. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu." Apabila mati manusia, apabila meninggal manusia itu, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya. Illa min salasin, kecuali 3 kata Nabi yang tidak akan pernah terputus. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Bagaimana bentuknya? Bagaimana modelnya? Apabila ada pembangunan masjid, kemudian kita menyumbang 1 sak semen, menyumbang keramik, menyumbang batu bata atau uang ke masjid. Kemudian apabila masjid itu sudah jadi dan ditempati oleh orang banyak untuk beribadah di dalamnya, maka selama dipakai oleh orang untuk beribadah di dalamnya, maka selama itulah pahalanya akan mengalir ke kuburnya. Walaupun dia meninggal dunia 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, ketika orang yang bersedekah ini meninggal dunia, diazab, disiksa, menangis, merintih kesakitan, terhenti azabnya. Karena apa? Karena sedekahnya kepada masjid.
Akan tetapi kaum muslimin itu bana yang kurang dari awak. Kabun sawit laweh 3 minggu 1 kali panen. Akan tetapi hasilnya ditumpuk, dibeli emas, dibeli Honda, dibuat rumah, disimpan di bank. Maka nanti pertanggungjawabkanlah itu seluruhnya di akhirat. Tapi ingat, apa yang kita makan akan busuk, apa yang kita pakai akan lapuk, namun apa yang kita sedekahkan akan abadi selama-lamanya. Maka daripada itu kaum muslimin, mari kita bersedekah, baik itu ke masjid, ke pondok pesantren, ke MDA. Maka luar biasa pahalanya. Pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal puluhan tahun. Yang kedua, amalan yang tidak terputus adalah ilmu yuntafa'u bih, memiliki ilmu yang bermanfaat. Lagi-lagi adalah ilmu agama, pandai kita baca Al-Quran, kita ajarkan kepada murid-murid kita, kemudian murid-murid kita mengamalkan dan mengajarkan kembali kepada murid-muridnya. Apabila guru ini meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir ke kuburnya. Walaupun dia sudah meninggal dunia 10 tahun, 20 tahun. Ketika di alam kubur disiksa, menangis merintih, terhenti azabnya. Karena apa? Karena dia pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada murid-muridnya. Yang terakhir, amalan yang tidak akan terputus setelah meninggal dunia adalah waladun salihun yad'ulah, memiliki anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ketika ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, gelap kuburannya, sempit kuburan orang tuanya, apalagi yang bisa menolongnya, yaitu doa anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Menangis merintih diazab orang tuanya di dalam kubur, terhenti azabnya. Karena apa? Karena doa anak yang soleh dan solehah. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terhenti azabnya kaum muslimin. Pertanyaannya, sudah berapakah anak yang soleh dan soleha itu di rumah kita? Bagaimana kita mendapatkan nikmatnya di alam kubur, sedangkan anak pertama adalah pecandu narkoba, anak kedua adalah pemain judi, anak ketiga tidak sekolah, dangkal ilmu agamanya. Apalagi yang bisa menolong kita kalau bukan anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kedua orang tuanya? Maka daripada itu kaum muslimin, milikilah anak yang soleh solehah itu. Bagaimana caranya? Sejak kecil sudah diperkenalkan ilmu agama, masukkan dia ke MDA, masukkan dia ke pesantren. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita meninggal dunia, anak yang soleh dan solehah itulah yang akan mendoakan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita luangkan waktu kita untuk beramal soleh, karena yang setia menemani kita nanti di alam kubur adalah amal soleh. Dan ada 3 amalan yang tidak terputus setelah meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.